Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saska, jumpa lagi di podcast Saska bersama saya Amaya sebagai host podcast kali ini. Sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun dan kapanpun kalian berada. Amin. Nah, masih seputar PPDB nih. Jadi kali ini kita mau mengobrol bersama Ketua PPDB SMK Negeri 1 Surakarta. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, ada Pak Baryanto. Halo Pak Baryanto. Halo, selamat siang ya. Halo. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik, sehat ya. Ya, sebelumnya mungkin boleh memperkenalkan diri ke Sobat Saska ya Pak. Oh ya. Perkenalan singkat saja ya. Nama saya Baryanto, SPD. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMK Negeri 1 Surakarta ini yang membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan siswa. Salah satunya adalah di kegiatan PPDB yang rutin kita selenggarakan setiap tahun. Ya, kebetulan saya setiap tahun sebagai ketua PPDB-nya. Baik, jadi kita mau mengobrol seputar PPDB nih Pak. Soalnya mungkin ada banyak pertanyaan dari teman-teman yang mau mendaftar, yang masih bingung. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan untuk pendaftaran PPDB tahun ini apa saja sih Pak? Ya, untuk tahapan dalam kegiatan PPDB itu diawali dari tanggal 15 Juni besok ya. Iya. Itu ada tahapan yang namanya pengajuan akun dan verifikasi berkas. Itu tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 23 Juni 2023. Terus ada tahapan berikutnya yaitu aktivasi akun. Ya, aktivasi akun itu nanti setelah pengajuan akun dan verifikasi, yaitu namanya aktivasi akun, itu tanggal 15 sampai tanggal 27 Juni. Setelah itu ada tahapan pendaftaran dan perubahan pilihan jurusan, itu tanggal 23 sampai tanggal 27 Juni. Jadi tahapan sebelum pendaftaran ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dulu. Tidak boleh nanti langsung mendaftar tanggal 23. Iya. Jadi harus pertama pengajuan akun dan verifikasi. Itu tadi saya ulang lagi tanggal 15 sampai tanggal 23 Juni. Dan terus nanti dilanjutkan dengan aktivasi akun ya. Aktivasi akun itu tanggal 15 sampai tanggal 27 Juni. Setelah itu pendaftaran. Kalau pendaftarannya itu tadi tanggal 23 sampai tanggal 27 Juni. Sekaligus nanti pendaftaran juga sama perubahan jurusan. Jadi tahapan ini harus diketahui, jangan sampai nanti lupa ya, karena biasanya ada yang langsung mendaftar tanggal 23 tapi belum aktivasi dan belum pengajuan dan aktivasi verifikasi sehingga nanti tidak bisa. Jadi tahapannya harus benar-benar diperhatikan ya. Dan itu semua tahapannya dilakukan secara online ya Pak ya? Secara garis besar online, tapi ada satu tahapan yang harus ke sekolah yaitu yang verifikasi berkas ya, karena kita harus meneliti dokumen yang diupload dengan dokumen yang sebenarnya. Seperti contohnya mungkin nilai rapot semester 1 sampai semester 5 apakah sudah sesuai atau belum, dan juga yang lain ya, seperti akte dan sebagainya ya. Itu harus diverifikasi semua ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang masih bingung dengan pengajuan akunnya, boleh datang ke sekolahnya, boleh nggak Pak? Untuk meminta bantuan. Memang ini diselenggarakan secara online ya. Iya. Bisa daftar dari rumah untuk calon peserta didik atau CPD ini. Tapi seandainya kesulitan nanti bisa datang ke SMK 1. Nanti dari tim SMK Negeri 1 Surakarta yang berkaitan dengan panitia PPDB itu akan membantu apabila ada CPD yang kesulitan dalam kaitannya dengan pengajuan akun ataupun aktivasi akun ataupun nanti pendaftaran ya. Selalu bersedia membantu ya. Kita akan bersedia untuk membantu anak-anak lulusan dari SMP yang ingin melanjutkan ke sekolah jenjang berikutnya seperti ke SMK Negeri 1 Surakarta. Iya. Kalau pendaftaran pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar ya Pak? Ya. Apa aja sih Pak syaratnya? Untuk syarat, itu syarat yang utama ya, yang hampir sama dengan tahun-tahun berikutnya, sebelumnya
Itu ada nanti tolong buku rapot ya, buku rapot yang asli dibawa difotokopi. Nanti yang difotokopi dikumpulkan. Terus nanti ada nilai semester 1 sampai 5 ya, itu nanti dari sekolah, dari SMP asal akan mengeluarkan itu. Terus ada SKL. Yang ketiga SKL, yang keempat nanti ada akte, yang kelima nanti ada KK ya. Terus yang keenam nanti kalau punya prestasi tambahan ini silahkan dibawa ya. Jalur-jalur dalam PPDB tahun ini apa sama yang kayak tahun sebelumnya, Pak? Secara garis besar hampir sama ya. Yaitu ada jalur prestasi, ada jalur domisili terdekat, dan afirmasi. Jalur prestasi itu 75% dari daya tampung minimal ya. Terus ada lagi jalur domisili terdekat, ini adalah diukur adalah jarak dari sekolah ke rumah CPD. Nanti yang untuk patokan adalah gerbang sekolah. Itu ada 10%. Yang 15% ini jalur afirmasi. Ya, afirmasi ini ada anak yang tidak mampu ya, itu nanti dibuktikan dengan masuk ke data di TKS. Ya, ini data kaitannya dengan kondisi siswa, keluarga siswa. Nanti dari Dinsos yang mengeluarkan. Dan nanti ada yang dari anak yatim piatu, itu 2%. Terus ada dari panti asuhan, itu 2%. Dan ada lagi yang 3% ini yang baru, yang tahun kemarin tidak ada. Kalau tahun kemarin itu ini diisi oleh anak-anak dari orang tua yang membantu penanganan COVID, tapi itu sekarang sudah dihapus, diganti dengan nama yang sekarang ATS ya. ATS itu anak tidak sekolah ya. Anak tidak sekolah ini adalah anak lulusan tahun kemarin ataupun anak-anak yang putus sekolah ya. Daya tampung atau kuota yang tersedia di SMK Negeri 1 Surakarta apa? Mengingat ada 4 jurusan ya, Pak? Ya. Untuk daya tampung seperti tahun kemarin ya, kalau tidak ada perubahan seperti tahun kemarin ya, itu nanti kita ada 10 rombel ya. 10 rombel itu dari satu rombel itu jurusan DKP ya. Terus 3 rombel dari jurusan pemasaran, 3 rombel dari jurusan AKL, akuntansi keuangan dan lembaga, dan 3 rombel dari jurusan MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis ya. Jadi ada 10 ya, seperti tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu seperti itu ya. Masing-masing rombel ada berapa siswa, Pak? Untuk rombel itu kita ada 36 setiap rombel. Jadi kurang lebih untuk tahun ajaran 2023-2024 ini itu kurang lebih ada 10 rombel ya, seperti tahun kemarin ya. Kalau semisal nih, Pak, ada yang udah keterima di SMK Negeri 1 Surakarta, jurusan DKV misalnya, terus mau mengubah jurusan gitu bisa nggak, Pak? Sudah diterima? Iya, sudah diterima. Maksudnya merubah itu mau pindah ke jurusan lain atau setelah pengumuman? Pikiran. Setelah pengumuman atau sebelum pengumuman? Setelah pengumuman. Kalau setelah pengumuman itu nanti tidak bisa. Itu sebelum pengumuman nanti ada di dalam masa pendaftaran itu ada boleh nanti berpindah jurusan. Gitu. Kalau sudah diterima sesuai jurusannya itu nanti berkaitan dengan kuota yang nanti akan mengurangi dari kuota yang kita laporkan. Jadi berubah ya, Pak? Iya, karena ini kan online, semua orang bisa melihat. Tidak bisa nanti setelah pengumuman ya sudah, karena ini sifatnya pakai website ya. Jadi kita hanya masukkan data. Kalau data sudah ditutup ya sudah. Jadi harus meyakinkan diri sebelum mendaftar ya, Pak? Jadi harus benar-benar nanti kalau memang mau pindah jurusan ya sebelum tahap pendaftaran selesai itu harus sudah pindah dulu. Iya. Yang terakhir nih, Pak, ada pesan atau harapan untuk siswa-siswi baru yang mau ke SMK Negeri 1 Surakarta? Ya, harapan dari sekolah ya. Iya. Silakan siswa-siswa CPD bergabung dengan SMK Negeri 1 Surakarta. Silakan bersaing dengan sehat masuk ke SMK Negeri 1 Surakarta. Karena SMK Negeri 1 Surakarta kita SMK termasuk SMK pusat keunggulan. Artinya sekolah kita adalah bukan sekolah yang mungkin
biasa ya, tapi kita sudah punya sebagai sebuah sekolah pusat keunggulan, yang dimana keunggulan ini bahkan ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Ya, Iya. jadi kita sering kedatangan tamu bahkan dari Irian, dari mungkin dari luar Jawa. Pulau Jawa maupun dari dalam Jawa Tengah sendiri banyak yang ke SMK Negeri 1 Surakarta yang ingin belajar tentang SMK Negeri 1 Surakarta. Untuk itu marilah bergabung, dan nanti harapan kita kalau sudah bergabung kita akan didik kala menjadi siswa yang unggul yang nanti bisa menjadi penerus perjuangan dari cita-cita bangsa dan negara kita. Amin, amin. Untuk informasi selanjutnya bisa pantau terus IG-nya SMK Negeri 1 Surakarta ya Pak ya? Ya, nanti silahkan, dan nanti kalau mungkin pengen lebih detail tentang PPDB, kita ada grup PPDB, WA grup yang nanti bisa ditanyakan berkaitan dengan PPDB ini. Baik. Tidak terasa obrolan kita hari ini sangat berkesan ya teman-teman. Dan terima kasih untuk Pak Baryanto yang telah memberikan informasi, Ya. dan kepada kami tentunya teman-teman yang mau mendaftar juga. Dan terima kasih juga buat Sobat Saska yang telah menyaksikan hingga akhir. Sedikit banyaknya semoga bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.